Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Zahra, kelompok 5 psikologi dari kelas 1A Jurnalistik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan menjelaskan mengenai pengkondisian klasik dalam materi learning pengantar psikologi. Baik, pengkondisian klasik merupakan proses pembelajaran yang cenderung melibatkan proses bawah sadar. Jadi, pengkondisian klasik ini melibatkan proses bawah sadar kita atau rangsangan internal kalau dalam materi sebelumnya. Peneliti psikologi mempelajari bahwa pengkondisian ini memusatkan perhatian pada apa yang dapat dilihat dan diukur, lalu muncul perilaku sebagai refleks. Selain itu, terdapat proses yang mengasosiasikan rangsangan serta akibatnya yang digunakan untuk mengantisipasi peristiwa. Jadi, peneliti psikologi ini meneliti bahwa manusia memiliki refleks dalam dirinya untuk dapat mengetahui peristiwa apa yang akan terjadi setelahnya. Seperti contohnya, ketika akan ada petir, ditandai dengan suara gemuruh di langit atau dengan awan hitam. Dari situ, manusia bisa menyimpulkan bahwa mungkin sebentar lagi akan turun hujan ataupun juga disertai dengan petir yang sangat keras. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi peristiwa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu, di pengkondisian ini tuh ada satu tokoh yang terkenal dengan eksperimennya, yaitu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov ini merupakan seorang ilmuwan atau ahli fisiologi dari Rusia. Dia sendiri terkenal karena penelitian ekstensifnya pada anjing. Jadi dia itu memasang implan pada pipi anjing untuk mengukur air liur yang dikeluarkan oleh anjing. Setelah melakukan eksperimennya ini, Pavlov jadi mengetahui bahwa anjing tidak hanya mengeluarkan air liur di saat mereka makan saja, tetapi juga di saat mereka melihat mangkuk makanan yang kosong, atau bahkan mungkin saat mendengar suara langkah kaki asisten laboratoriumnya Pavlov. Jadi, air liur yang dikeluarkan oleh anjing itu tidak hanya ketika dia mengonsumsi makanan, tetapi juga ketika ada hal-hal yang mengingatkannya kepada makanan tersebut. Jadi, karena sang anjing sudah terbiasa melihat mangkuk makanannya dan juga asisten laboratorium ketika akan makan, jadi dia sudah dapat menangkap bahwa ketika dua hal itu muncul, tandanya dia akan diberi makan. Nah, selanjutnya, di eksperimen lain, Pavlov melatih anjing mengeluarkan air liur pada rangsangan yang tidak berhubungan dengan makanan. Di sini Pavlov menggunakan lonceng untuk merangsang refleks dari anjingnya. Loncengnya ini Pavlov bunyikan setiap kali dia akan memberikan makanan bagi anjing. Di sini dapat terlihat before conditioning. Sebelum anjing itu terlatih, dia hanya akan mengeluarkan air liur di saat melihat makanannya saja, tetapi biasa saja ketika melihat lonceng. Tetapi setelah dilakukannya pelatihan berulang kali oleh Pavlov, akhirnya anjing itu pun turut mengeluarkan air liur di saat melihat lonceng. Jadi karena Pavlov ini memberikan rangsangan kepada anjing berupa lonceng yang dibunyikan sebelum memberi makanan, itu memberikan stigma kepada anjingnya bahwa setiap lonceng berbunyi, tandanya dia akan diberi makan. Jadilah setiap dia mendengar lonceng, itu sama dengan dia makan, pokoknya. Makanya air liurnya itu otomatis keluar. Dari kedua eksperimen tersebut, Pavlov menyimpulkan
ada 4 kondisi. Ada 4 kondisi yang dialami oleh anjing itu. Yang pertama adalah air liur anjing saat makan disebut unconditioned stimulus atau stimulus yang tidak terkondisi, karena stimulus ini merupakan respon yang terjadi secara alami dari anjingnya. Jadi, unconditioned stimulus ini adalah saat ketika anjingnya mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Itu merupakan refleks alami dari anjing ketika melihat makanan, tanpa harus diajari ataupun disuruh. Itu sudah bawaan dari lahirnya. Yang kedua adalah air liur anjing saat mendengar bel. Itu disebut conditioned stimulus. Ya, stimulus yang sudah terkondisi. Karena anjing itu sudah dilatih diberi bel, diberi bunyi lonceng sebelum diberi makan, itu dia sudah terlatih untuk mengetahui sinyal bahwa lonceng dibunyikan itu sama dengan makan. Itu disebut conditional stimulus, karena anjing telah mengalami hal tersebut berulang kali. Yang ketiga, ada air liur anjing sebagai respons alami saat melihat makanan. Itu disebutnya unconditional response, sama seperti unconditional stimulus. Jika stimulus itu lebih ke rangsangannya, kalau unconditional response, kalau respons itu lebih ke tindakan anjingnya, seperti mungkin lebih antusias mengibaskan ekornya ketika melihat makanan. Itu adalah refleks yang sangat alami karena bawaan anjingnya sendiri tanpa perlu dilatih. Lalu yang keempat adalah air liur anjing sebagai respons terhadap bunyi bel, yaitu disebut conditional response. Sama seperti conditional stimulus, anjing telah mendapatkan pelatihan sebelumnya dengan diberikan hal yang sama secara berulang kali, yaitu dibunyikan lonceng sebelum diberi makan. Jadi, dia turut akan merasa antusias ketika mendengar suara bel saja. Nah, yang selanjutnya ini adalah Pavlov menyimpulkan bahwa organisme memiliki 2 jenis respons terhadap lingkungannya. Setelah melakukan eksperimen tadi, dia menyimpulkan bahwa organisme ini memiliki 2 jenis respons. Yang pertama adalah respons tanpa syarat atau belajar, atau yang disebut dengan refleks bawaan alami dari organisme tersebut. Seperti anjing tadi yang memang sudah alamiahnya dia mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Itu disebut respons tanpa syarat. Lalu yang kedua ada respons terkondisi atau respon yang muncul saat sudah diberikan pembelajaran secara berulang atau terus-menerus. Baik, sekarang ada poin pengaplikasian pengkondisian klasik di dunia nyata. Yang pertama, ada kebiasaan kucing saat mendengar suara alat pembuka kaleng makanan. Jadi, diibaratkan kita memiliki seekor kucing yang dimana makanannya itu terdapat dalam sebuah kaleng. Jadi, ketika kucing itu sudah waktunya makan, kita pasti akan mengambil alat pembuka kaleng itu dan membuka kalengnya dengan mengeluarkan suara seperti mungkin krikit, krikit, krikit. Nah, itu membangun stimulus atau rangsangan pada kucingnya itu. Ketika dia melihat kita mengambil alat pembuka kaleng atau hanya mendengar suara dari pembuka kaleng tersebut, dia akan langsung berpikir bahwa inilah saatnya dia makan. Karena hal tersebut telah terjadi secara berulang kali. Atau yang kedua adalah kebiasaan seorang anak kecil yang mendapat susu dari kaleng berwarna biru. Jadi ketika seorang anak kecil ya sedang bermain, lalu tiba-tiba sang ibu ini menenteng kaleng susunya yang berwarna biru yang biasa dia lihat ketika ibunya memberikan susu untuknya. Dia langsung merasa antusias dan menghampiri ibunya karena dia berpikir bahwa ini saatnya dia minum susu. Dia merasa kegirangan, asik minum susu. Padahal mungkin ibunya tidak berniat untuk memberi susu. Hanya memindahkan saja, tapi
dari stimulus yang sudah terkondisi dari anak tersebut, akhirnya dia menyimpulkan bahwa setiap melihat ibunya memegang kaleng susu berwarna biru, itu tandanya dia akan mendapat susu. Yang B ini adalah proses umum dalam pengkondisian klasik. Yang pertama adalah periode awal pembelajaran atau akuisisi, atau bisa juga pengakuan. Organisme belajar untuk menghubungkan stimulus netral dan stimulus tidak terkondisi. Contoh kondisinya adalah ketika anjing Pavlov tadi mendapat lonceng sebelum diberi makan. Dia belajar mengenali dulu bahwa kondisi di mana dia mendengar suara lonceng itu tandanya dia akan diberi makan. Lalu yang kedua adalah kepunahan. Kepunahan ini terjadi ketika rangsangan terkondisi tidak lagi dikaitkan dengan rangsangan tak terkondisi. Atau dalam pengaplikasiannya pada anjing Pavlov, mungkin situasi di mana anjing Pavlov ini merasa tidak antusias lagi ketika mendengar suara lonceng. Dia merasa biasa saja karena mungkin Pavlov sebelumnya telah memberikan suara lonceng terus-menerus tanpa adanya pemberian makan. Jadi anjingnya merasa dipermainkan dan berpikir bahwa, oh, sekarang ini mungkin suara lonceng tidak lagi sebagai pertanda bahwa dia akan diberi makan. Jadilah, walaupun Pavlov memberikan bunyi lonceng yang pertanda anjingnya akan diberi makan, anjingnya tidak akan merespon karena merasa bahwa suara lonceng tidak lagi sebagai isyarat dia diberi makan. Lalu selanjutnya adalah pemulihan spontan. Setelah kepunahan terjadi, respons terkondisi mungkin tidak hilang selamanya. Akan kembali lagi. Jadi misalnya, ketika anjingnya Pavlov ini merasa dipermainkan karena diberi suara lonceng tetapi tidak diberi makan. Akhirnya dia tidak merasa bersemangat lagi ketika mendengar suara lonceng. Tetapi ketika di suatu saat Pavlov kembali memberikan suara lonceng disertai dengan makanan, besar kemungkinan bahwa anjing akan merasa bersemangat kembali ketika mendengar suara lonceng. Seperti sebelumnya ketika proses akuisisi. Selanjutnya adalah generalisasi stimulus. Generalisasi rangsangan terjadi ketika setelah rangsangan dikondisikan ke tanggapan tertentu, rangsangan lain yang mungkin terkait dengan rangsangan yang dikondisikan juga memperoleh tanggapan yang terkondisi. Jadi, jika diibaratkan dengan anjingnya Pavlov ini, dia nih sudah kembali lagi berantusias ketika mendengar suara lonceng ya. Namun ternyata Pavlov ini mencoba untuk membunyikan lonceng lain yang suaranya berbeda. Tapi si anjing ini menggeneralisasi semua bunyi lonceng sebagai pertanda dia akan diberi makan. Makanya setiap mendengar bunyi lonceng dia akan merasa bahwa itu saatnya diberi makan. Namun yang terakhir ini adalah kebalikan dari generalisasi, yaitu diskriminasi stimulus. Ketika anjing Pavlov ini merasa bahwa bunyi lonceng ketika Pavlov hanya bermain-main dan bunyi lonceng ketika Pavlov akan memberi makan itu berbeda, anjing sudah bisa memilah mana lonceng yang untuk memberi makan dan hanya untuk bermain-main. Di sini dia membedakan kedua hal tersebut sehingga ketika Pavlov membunyikan lonceng yang bukan untuk memberi makan, anjingnya sudah tidak akan bersemangat lagi. Nah, lalu di sini ada behaviorisme. Sebenarnya pengkondisian klasik ini tidak terlalu berhubungan dengan psikologi. Justru yang berhubungan adalah behaviorisme, yaitu teori yang dikembangkan oleh John B. Watson. John B. Watson percaya bahwa prinsip Pavlov pada anjing yang menggunakan pengkondisian refleks dapat diperluas ke pengkondisian emosi manusia.
Ketika tadi Pavlov memberikan rangsangan stimulus terhadap anjingnya agar rasa bersemangat ketika mendengar suara bel dan menganggap itu adalah pertanda dia akan diberi makan. Lalu Watson menghubungkannya dengan emosi manusia, bahwa emosi manusia pun dapat berubah jika dilakukan rangsangan stimulus yang berulang seperti Pavlov terhadap anjingnya tadi. Di sini Watson melakukan eksperimen pemunculan fobia pada seorang batita. Watson ini memberikan seekor tikus putih terhadap batita tersebut. Pada awalnya anak itu tidak takut sama sekali. Dia senang bermain dengan tikusnya. Namun lama-lama Watson dengan tujuan eksperimennya ini memberikan tikus dan disertai dengan bunyi keras yang membuat anak tersebut ketakutan. Sehingga pada akhirnya sang anak itu merasa takut ketika melihat atau memegang tikus putih, karena pasti akan disertai dengan suara kencang yang membuatnya takut. Sehingga dari sini sang anak kecil pun menyimpulkan sendiri bahwa tikus putih itu menyeramkan baginya, karena setiap kali dia bertemu dengan tikus putih, maka suara kencang yang menakutkan akan mengikutinya, sehingga menimbulkan fobia bagi si anak tersebut. Bahkan saking parah fobianya, atau mungkin disebut juga saking sukses eksperimen Watson, anak kecil ini pun turut takut dengan Santa Claus yang identik dengan janggut berwarna putih yang sama seperti tikus putihnya. Berarti penanaman fobia ini sangat sukses dilakukan oleh Watson. Baik, mungkin kesimpulannya adalah baik pengkondisian klasik maupun behaviorisme ini sama-sama menerapkan konsep rangsangan stimulus yang dilakukan secara berulang untuk mempengaruhi alam bawah sadar setiap organisme, baik itu untuk menyembuhkan fobia ataupun penyembuhan kecanduan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.